Cerita diawali dengan diperlihatkan orok yang bernama Huozia, di mana dia sedang memperhatikan ayahnya berlatih teknik kungfu yang mematikan. Terlihat dari gerakan terakhir yang nampak biasa saja, tetapi ketika Huozia memeriksanya, ternyata meja beton tersebut telah hancur dari dalam. Keesokan harinya sang ayah mengajar murid-muridnya, tapi tiba-tiba Huozia datang membawakan teh yang seharusnya dibawakan oleh pelayan. Sang ayah memarahinya sambil melarang Huozia untuk melihat berlatih kungfu. Hal itu dilakukan karena Huozia mengidap penyakit bengek atau asma. Meski dilarang, Huozia tetap berlatih sendiri sambil ditemani Jishun, sahabatnya yang gemar menulis. Cerita singkat, ada perguruan Master Zhao dari aliran kungfu lain yang menantang perguruan Master Huo yang tak lain ayahnya Huozia. Setelah mendatangani surat perjanjian hidup dan mati, pertarungan pun dimulai. Ketika Master Huo ingin menggunakan jurus mematikan seperti pada meja beton, tiba-tiba dia berhenti karena sadar aliran kungfunya bukan untuk membunuh sesama. Karena hal itu dia harus kalah terlempar keluar arena. Tetapi kekalahan tersebut tidak bisa diterima oleh Huozia. Dia mengpet di tembok sambil menangis. Di saat itu juga datang anak dari Master Zhao yang menghinanya. Huozia terpancing dan menantang bertarung, tetapi saat itu Huozia masih lemah. Beberapa waktu kemudian, cicing-cicing Huozia mencuri kitab utama perguruan dan menyuruh Jishun menyalinnya dengan segera. Dia pun berlatih hingga dewasa. Kini Huozia menjadi pimpinan perguruan setelah ayahnya meninggal. Dia pun tinggal bersama ibu dan anak semata wayangnya. Setelah istrinya juga meninggal, sang ibu mengkhawatirkan asmanya yang dia derita, tetapi Huozia menjelaskan bahwa penyakit tersebut telah hilang. Sang ibu juga memberi saran agar jangan terlena dengan kekuatannya yang tak terkalahkan karena musuh terbesar dan terkuat adalah diri sendiri. Tak lama datanglah pelayan yang membawa surat yang menantang Huozia bertarung, tetapi sebelum berangkat sang anak akan memberikan kantong koin yang dia buat sendiri jika ayahnya menang dalam pertarungan. Keberangkatan Huozia sambil diiringi tepuk tangan karena dia telah terkenal. Dan ternyata orang yang menantangnya musuh sewaktu kecil, yaitu anak dari Master Zhao. Setelah bertarung, bukannya pulang Huozia ngondo atau mampir ke restoran sahabat lamanya yaitu Jishun. Ya, Jishun sekarang telah menjadi pengusaha sukses, sedangkan di rumah sang anak menunggunya sampai larut malam hanya ingin memberikan hadiah atas kemenangan ayahnya. Hari demi hari ada saja yang menjajal kekuatan kungfu Huozia. Sampai akhirnya Huozia mulai sombong atau besar kepala sehingga dia menyuruh seluruh master yang sudah mendaftar untuk maju dan... Malam harinya Huozia tampak bahagia karena menang terus dan muridnya pun bertambah banyak. Di saat bersamaan datanglah seseorang yang mengatakan bahwa ada Master Qin yang belum terkalahkan. Mendengar hal itu hatinya sangat ngagarunek dan bercerita ke Jishun. Jishun pun mengatakan bahwa ini sudah cukup dan waktunya memperhatikan anak semata wayangnya. Tak lama datanglah murid Huozia yang babak belur karena dihajar oleh Master Jishun. Huozia pun langsung menantang Master Qin untuk bertarung, di mana saat itu Master Qin sedang merayakan ulang tahunnya di restoran Jishun dan pertarungan pun kembali terjadi.
Ya, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Wozia setelah melayangkan pukulan mautnya. Saat itu ada murid Master Chin yang tidak terima atas kekalahan gurunya. Setelah itu Wozia pulang di mana dia menemukan ibunya yang terbujur kaku. Wozia juga teringat anaknya yang ternyata dia telah tewas dengan kantong hadiah yang masih dia pegang. Disitulah emosi Wozia tak terbendung sehingga dia mendatangi perguruan Master Chin. Di sana dia bertemu dengan murid Master Chin yang mengaku bahwa dialah yang telah membunuh keluarganya. Tanpa berkata-kata Wozia langsung menghajarnya, namun dia tidak membunuh istri dan anak Master Chin yang sedang menunggu pembakaran jasad suaminya. Namun yang lebih gila belum selesai. Ketika Wozia keluar, dia didatangi murid-muridnya yang membawa murid kurang hajar untuk menceritakan semuanya. Disitulah baru terungkap penyebab dia dihajar Master Chin karena kelakuannya sendiri melecehkan dan menghina istri Master Chin. Wozia yang berada di titik terendah pun hanya bisa cengar-cengir terpuguh meninggalkan kota tersebut. Singkat cerita, Wozia yang seperti orang gila memutuskan untuk bunuh diri ke sungai, tetapi berhasil diselamatkan oleh warga dan dibawa ke suatu desa, di mana di sana dia dirawat seorang nenek dan cucunya yang buta. Mereka merawat dengan penuh kasih sayang. Hingga suatu ketika para warga panik karena ada salah satu anak yang diculik dan disiksa oleh suku tetangga akibat mencuri kerbau. Sang nenek sebagai kepala desa pun meminta maaf pada suku tersebut, namun kepala suku tidak mau memaafkan. Wozia yang tak tahan menawarkan diri untuk menggantikan anak tersebut. Kepala suku mengatakan hukuman bagi orang dewasa itu berbeda dengan cara langsung dihajar. Wozia menyanggupi dan berjanji tidak akan melawan sampai dupanya habis, maka anak tersebut harus dibebaskan. Keesokan harinya setelah menyelamatkan anak dari suku desa, dia pamit kembali ke kota yang kini telah berubah. Kota tersebut sudah dikuasai negara-negara pendatang. Dia pun kembali ke rumahnya di mana di sana masih ada pelayan setianya. Wozia pun langsung membakar bukti kemenangannya untuk membuktikan kesadaran untuk apa sebenarnya ilmu kungfu. Singkat cerita, setelah mendengar penghinaan atas negaranya, Wozia datang ke arena untuk bertarung. Namun kali ini dia tidak akan sombong, tapi untuk mengembalikan martabak negaranya karena telah diinjak-injak oleh petarung barat. Dengan disaksikan para deng-dengen, pertarungan pun dimulai. Hari itu kemenangan Wozia jadi mendunia. Dia berhasil mengembalikan harga diri petarung Cina. Hingga terdengar sahabat lamanya yaitu Jisun. Dia mendukung penuh visi misi Wozia untuk menjadikan bela diri Cina dipandang dunia dengan ilmu kungfu yang penuh etika dan rasa hormat, bukan bela diri brutal yang tak peduli nyawa sesama manusia. Keesokan harinya Jisun memberitahu Wozia bahwa Jepang telah mengumumkan secara resmi bahwa dia ingin menantang Wozia untuk melawan 4 petarung berbagai aliran bela diri di dunia untuk membuktikan bahwa bela diri Cina layak dipelajari secara mendunia. Mendengar hal itu, Wozia langsung menerimanya. Hingga singkat cerita, hari pertarungan pun datang. Pertarungan pertama dimulai di mana Wozia melawan petinju terbaik asal Inggris. Pertarungan kedua melawan pasukan berkuda yang ahli tombak asal Belgia. Ketiga melawan juara dunia asal Inggris. Ketiga petarung tersebut dikalahkan dengan mudah, namun petarung terakhir yang nampak kuat karena Master Samurai Plus Karate dari Jepang.
Bel pun berbunyi, pertarungan akan dilanjutkan dengan tangan kosong, namun diam-diam pihak Jepang melakukan kecurangan di mana mereka menukar minuman Huoxia dengan racun yang membuatnya lemah. Saat pertarungan dimulai, Huoxia memuntahkan darah hitam. Tanaka, petarung yang sportif, pun menghentikan pertarungan karena dia tidak tahu bahwa ada oknum Jepang yang meracuni Huoxia. Dia pun sadar bahwa dia telah diracuni. Jisun pun ingin membawanya ke rumah sakit, namun Huoxia menolak dan akan meneruskan pertarungannya. Meski Tanaka coba mencegah, namun Huoxia tetap melanjutkan meski tubuhnya semakin melemah. Hingga akhirnya Tanaka meninju tepat di tikoro atau tenggorokan Huoxia. Huoxia pun melayangkan pukulan mautnya seperti yang dia lakukan pada Master Chin. Namun Huoxia mengurungkan niat tersebut karena dia telah memahami arti kungfu yang sebenarnya. Kemudian dia pun ngajungkel. Pihak Jepang memaksa untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Namun Tanaka menghentikan lalu dia menyatakan siapa pemenang yang sebenarnya ke seluruh dunia. Dan oknum Jepang tersebut kecewa dan marah pada Tanaka, namun Tanaka berkata ia yang kalah jika Huoxia melanjutkan pukulan mautnya. Tanaka pun kecewa karena pihaknya telah meracuni Huoxia. Akhirnya Huoxia bisa dikalahkan hanya dengan racun dan film pun selesai. Saya Obay mewakili seluruh makhluk rebahan yang hanya mampu membeli rokok eceran mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.